Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Bagas Pradana. Saya ini berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komputer tahun 2018. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi yang telah saya buat ini berjudul Hospital Management System. Hospital Management System adalah aplikasi yang mengintegrasikan segala kegiatan yang ada pada rumah sakit ke dalam satu lokasi, sehingga kegiatan yang ada dalam rumah sakit tersebut dapat dirangkai dan direcord ke dalam sistem aplikasi. Hal ini memungkinkan proses kegiatan yang ada pada rumah sakit tersebut menjadi lebih terstruktur, efisien, serta dapat meminimalkan kejadian miscommunication antara proses yang ada dalam rumah sakit tersebut. Aplikasi ini memiliki 4 tipe users yang dapat menggunakannya, yaitu admin yang bertugas mengontrol jalannya administrasi rumah sakit. Yang kedua adalah farmasi yang bertugas untuk menjalankan roda kegiatan obat rumah sakit. Yang ketiga adalah dokter. Dan yang keempat adalah pengunjung rumah sakit tersebut. Aplikasi ini saya buat menggunakan Windows 10 dengan arsitektur 64 bit. Kita langsung mulai saja. Saya tidak meletakkan programnya di branch master, tetapi saya meletakkannya di branch second page. Kita sudah melihat seperti ini isiannya. Kita langsung download saja. Klik clone or download, lalu klik download zip. Karena saya sudah mendownloadnya, saya bisa langsung mengecek filenya di sini. Sebentar, kita cut dulu agar lebih rapi. Kita letakkan di sini. Nah, jika saya di download ini, kita lakukan ekstrak untuk membuka aplikasinya. Sudah saya kita ekstrak. Kita lihat dulu isiannya. Yap, benar. Nah, setelah kita mendownload tersebut, kita dapat mengecek isiannya dulu seperti ini nih. Untuk tata cara penggunaannya, saya telah menjelaskannya di penjelasan di sini. Nah, tools yang kita butuhkan dalam untuk menjalankan aplikasi ini pastinya adalah Python. Saya mengerjakannya menggunakan Python version 3,6. Mungkin kalau lebih bisa digunakan juga. Yang kedua adalah MongoDB. MongoDB ini digunakan sebagai database-nya. Yang ketiga adalah MongoDB Compass. Nah, karena MongoDB ini jika tanpa aplikasi tambahan seperti MongoDB Compass, MongoDB ini sangat sulit untuk diakses. Nah, MongoDB Compass ini berfungsi sebagai GUI-nya dari MongoDB tersebut. Nah, yang kemudian saya menggunakan library PyKitty5 serta library PyMongo untuk menunjang aplikasi ini. Nah, ini step-step untuk menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, tadi kan kita sudah melakukan unduh atau clone repository. Nah, yang kedua, kita lakukan nih instalasi tools yang telah disediakan seperti Python, MongoDB, MongoDB Compass. Nah, untuk tata cara penginstalannya ini sudah saya jelaskan di sini. Coba kita cek saja. Nah, ini kita untuk kalau kita ingin mendownload MongoDB di sini. Nah, kalau ingin kita mengecek bisa langsung ke sini. Ada link videonya. Sudah seperti itu, kemudian kita lakukan instalasi library PyKitty5-nya. Library ini yang pertama, pastinya kita harus menambahkan environment Python pada advanced system komputer kita nih. Nah, ada step-step caranya seperti ini. Nah, kemudian jika kita sudah melakukan instalasi ini, nah kita buka command prompt. Kita klik kanan, run as administrator. Nah, kita lihat di sini tata caranya adalah tinggal kita klik install PyKitty5. Nah, karena saya sudah mendownload filenya, jadi saya tinggal melihat saja. Mungkin teman-teman bisa mendownload tata caranya di seperti ini. Sekarang kita cek dulu. Cek isiannya. Sebentar. Nah, terlihat nih. Saya sudah mendownload PyKitty5 serta mendownload tools yang bernama PyKitty5 Tools. Ini PyKitty5 Tools ada segini. Sudah.
Untuk membuktikannya, saya bisa mengeceknya pada direktori ini. Coba kita copy. Mungkin direktori pada laptop Anda masing-masing atau komputer Anda masing-masing bisa berbeda. Cuman saya menggunakan direktori punya saya. Kita copy. Mungkin kalau lebih jelas kita mulai dari Python-nya dulu kali ya. Nah, ini adalah folder Python saya. Kita klik. Kemudian kita cari namanya site package. Nah, di site package ini kita cari ke huruf P ke arah awalnya PyKit5. Yes, sudah ada, benar. Dan nah, karena kita sudah melakukan pengecekan dan sudah ada itunya, kemudian kita adalah menjalankan script program Python-nya. Jalankan program Python main window, lalu tunggu sebentar sampai GUI-nya muncul. Coba kita cek program kita yang sudah kita download tadi. Kita cari main window. Sebenarnya ini kita bisa langsung jalankan saja, cuman biar lebih afdol kita cek isiannya dulu. Yes, ya sudah nih terbuka. Nah, ini adalah rangkaian program yang merancang tampilan dari main window ini. Bisa saya jelaskan sedikit? Pada halaman awal ini kita bisa melihat from PyKit5 import Kitty Core, Kitty GUI, Kitty Widgets. Ini merupakan library yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Yang kedua adalah dari control itu sendiri. Control ini bertuliskan from other window, import UI other window. Kita bisa melihat pada di sini ada file namanya other window. Yes, ada kan? Nah, ini berfungsi pada bagian sini. Nah, kelas UI ini adalah kelas yang merancang dan mengkonstruk program dari GUI-nya itu sendiri. Saya sudah membuat tanda di sini yang disebut controller. Controller ini bermaksud adalah controller yang menghubungkan antara controller dengan view. View itu sendiri ya. Nah, view itu sendiri ada pada bagian sini. Saya namakan dev setup UI. Ini tidak terlalu sulit jika dibaca. Kita semua bisa memahaminya sebenarnya. Ada seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan controller lagi. Di dalam tab view ini ada bagian controller juga. Dengan mengambil data self button open connect self open window. Nah, ini bermaksud untuk memanggil program yang ada di sini. Program ini berfungsi untuk menyambungkan layer main window dengan layer other window. Di sini dijelaskan menggunakan kita pertama memanggil dulu fungsi darinya self window.kittyWidgets.keyMainWindow self.ui sama dengan UI other window. Ini adalah nama kelas dari file otherwindow.py, nama kelasnya. Ini ada nama kelasnya. Sebenarnya kita panggil dan kita show, kita tampilkan. Pada bagian view ini untuk mengkonstruk dari GUI-nya itu sendiri. Untuk kita jika ingin lihat tampilan seperti tulisan gitu ya, saya membuatnya di bagian sini, dev retranslate UI. Bisa kita lihat di sini nih adalah tampilan yang dilihat oleh user itu sendiri. Yang jika ingin merun program itu ada segini, dan ini adalah untuk memanggil dan menjalankan. Bisa langsung kita mulai saja ya, memulai runnya atau sedikit pembahasan lagi. Kita lihat, kita tetap ini. Ya benar. Kita run, kita jalankan, bisa lewat sini atau langsung klik file yang di sini. Tunggu sebentar sampai terbuka. Oke, after kita tutup kali ya. Nah, sudah terbuka tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari programnya. Nah, ini adalah tampilan program dari GUI main window. Di sini kita lihat ada tulisan selamat datang. Kita cek di sini. Oh iya benar ada selamat datang. Nah, jadi retranslate UI ini untuk menampilkan data-data yang untuk ditampilkan kepada user. Kita lihat. Hospital Manajemen Rumah Sakit Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta. Aplikasi ini dimasukkan sebagai sarana untuk mengintegrasikan segala kegiatan
segala kegiatan yang ada pada rumah sakit ke dalam satu lokasi, sehingga segala kegiatan yang ada dalam rumah sakit tersebut dapat dirangkai dan direkod ke dalam sistem aplikasi. Nah, ini ada penjelasannya. Tadi kita lihat sama ini sebelah sini dia ada tangan sebelah sini. Kemudian kita klik di sini ya untuk lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di bagian sini adalah tampilan dari other window itu sendiri. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ya. Kita buka other window. Sebentar. Nah, sama kan bagian sininya nih, sebentar. Nih. Manajemen rumah sakit, login form, ada username, ada password, ada tab, ada toggle atau tombol login dan tombol sync up. Nah, jika Anda belum memiliki akun untuk memasuki aplikasi ini, Anda dapat membuatnya di sync up. Kita langsung saja ya membuka sync up ini. Nah, di sini ada tampilan sync up form. Sync up form ini berisi nama, type, alamat, username, gender, dan password. Nah, di bagian sini Anda harus mengisi dulu untuk membuat akun. Nah, gitu loh. Jadi saya bisa menjelaskan sebelah sini. Nah, jika Anda belum memiliki akun aplikasi ini, maka Anda diharuskan untuk membuat akun tersebut dengan cara mengklik sign up button yang telah ada pada halaman login page yang tadi kita lakukan. Silakan pada data diri Anda akan ada kolom yang telah disediakan, kolom sign up tadi. Nah, kita jelaskan nanti itu saja. Nah, kita langsung saja praktek. Kita namakan buah apa nih? Namanya enaknya nih ya. Buah kelapa. Jangan deh, buah ini aja. Buah nangka. Alamatnya di Jalan Buah nomor 21 Jakarta. Ingat, ini di bagian username untuk melakukan login form sebagian tempat tadi. Nah, namun jika Anda baru pertama kali membuat akun dan lalu Anda mengklik create, Anda langsung diarahkan ke halaman selanjutnya, tidak kembali ke login form. Username-nya kita bisa saja nangka. Gendernya ini ada pria dan wanita. Saya ketik saja pria. Dan password ini yang mudah aja, nangka 05 02 01. Saya mematuhi agar bisa. Nah, jika kita mengisi data ini, kemudian kita mengisi data type ini. Ada admin, pengunjung, farmasis, dan dokter. Untuk penjelasannya ada pada di sini. Admin itu sendiri, dia memiliki kekuatan dapat mengontrol seluruh data pada aplikasi hospital management system ini. Dia dapat melihat seluruh data lah, mengontrol data. Yang kedua, aksesibilitas pada database seluruh akun. Dia dapat melihat data dari seluruh akun. Yang ketiga, yaitu membuat rangkaian CRUD pada manajemen dokter. Maksudnya CRUD ini adalah, yang dimaksud adalah create, read, update, serta delete pada manajemen dokter. Manajemen dokter ini adalah suatu tab yang isinya itu tempat pengisian data, namun bagi untuk dokter. Yang keempat adalah membuat rangkaian CRUD pada manajemen pengadaan barang. Di sini untuk mengisi data form dari barang itu. Yang terakhir adalah membuat rangkaian CRUD pada manajemen janji bertemu. Si admin ini yang akan membuat rangkaian janji bertemu antara dokter dengan pasiennya. Yang kedua yaitu farmasis, type akun farmasis. Farmasis ini yang pertama dapat melakukan aksesibilitas pada database barang berupa pengadaan obat. Jadi farmasi ini nanti dapat melihat database dari obat. Nah, yang kedua adalah farmasis ini dapat membuat rangkaian CRUD pada kebutuhan farmasis. Dia dapat mengisi kebutuhan farmasi ini pada suatu tab yang telah disediakan. Yang ketiga adalah type akun dokter. Dokter ini dapat mengaksesibilitas pada database janji bertemu pasien. Jadi dokter ini nanti dapat melihat database dari bertemu dengan pasien itu. Yang kedua adalah aksesibilitas pada database barang berupa pengadaan obat. Dokter dapat melakukan pengecekan pada database obat. Yang keempat, type terakhir adalah pengunjung. Di pengunjung ini, pengunjung dapat membuat rangkaian CRUD pada form pasien. Pengunjung nanti disuruh untuk mengisi database-nya. Nah, yang kedua adalah aksesibilitas pada database janji bertemu dokter. Jadi pengunjung ini dapat juga melihat database
bertemu dengan dokter. Nah, kita type saja ya. Nah, di sini nih. Tab-nya untuk lebih jelasnya kita pertama ke admin dulu. Admin. Sudah. Kita klik create. Nah, jika kita mengklik create, nanti kita akan diarahkan ke, sebentar saya lihat ini dulu ya biar lebih enak ngejelasinnya. Nah, sign up. Nah, jika kita mengklik create nih, create mana? Nah, create ini akan diarahkan ke bagian database, post database, agar data-data yang telah kita input tadi dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, database yang saya gunakan ini adalah MongoDB. MongoDB ini memiliki cara untuk terhubung kepada MongoDB servernya. Caranya itu ya seperti ini, membuat klien MongoDB localhost 270.12. Ini adalah sudah default, tidak bisa berubah. Yang kedua adalah DB sama dengan klien.aplikasi rumah sakit. Jadi kita membuat suatu database yang bernama aplikasi rumah sakit. Selanjutnya kita membuat collection lagi di dalam database aplikasi rumah sakit yang bernama SimUp. Jadi nanti data-data yang telah dimasukkan ke dalam GUI tadi akan dimasukkan kemudian ke dalam database. Nah, ini perintahnya. Nah, ini nih. Contohnya nih, cara memasukkan datanya. Nah, dengan cara seperti ini, kemudian kita melakukan print sebagai pengecekan. Nah, tadi kan kita klik create nih. Selanjutnya, untuk tahu bagaimana GUI itu bertipe apa, karena saya memiliki 4 tipe user, jadi otomatis memiliki 4 tipe tampilan yang berbeda. Nah, tadi kan kita mengklik create admin nih, berarti dia mengopen window. Open window ini yang bermaksud pada fungsi ini, open window. Dia membuka kelas yang namanya management view. Management view itu sendiri ya. Oke, siap. Dengan yang lain juga seperti itu, sama. Oh iya, satu lagi, untuk menghubungkan MongoDB ke server, kita membutuhkan suatu library tambahan yang bernama PyMongo. Kita import dulu ya, from PyMongo import Mongo client. Oke, sudah. Kita bisa langsung ngeceknya. Kita create ya. Nah, sudah. Ini adalah tampilan dari management view alias tampilan dari admin user. Yap, teman-teman, seperti itu. Nah, di admin user ini, admin tadi kan dijelaskan dia dapat melakukan, nah, hal seperti ini nih. Nah, kita coba ke dokter dulu ya. Nah, dia dapat melakukan pengisian data dokter nih, kayak gini nih. Coba kita contohkan, kita buat data dokternya lagi ya. Kita nomor ID 08. Ini berupa integer, namanya Dr. Hendra. Mudah diingat. Specialization ini adalah job dari dokter tersebut. Dr. Hendra ini ahli pada bedah jantung. Kita bisa saja bedah jantung. Kontak ini adalah nomor telepon dari dokter tersebut. Kita yang mudah gitu saja gini. Nah, ini kan data sudah kita isi nih. Di sini ada tab lagi nih, ada tombol pertama, tombol submit, tombol update, kemudian tombol delete. Jika kita mengklik tombol submit, data yang telah kita masukkan ini nanti akan dikirim ke dalam database MongoDB tersebut. Jika kita ingin lihat database tersebut, kita bisa menggunakan tools tambahan yang bernama MongoDB Compass. Nah, update ini dilakukan dengan cara dia mengget nilai dari ID ini. Nah, jika kita mengklik update, nanti MongoDB ini akan mencari data yang bernomor ID 08. ODI 08 ini memiliki data yang bernama nama Dr. Hendra, spesies bedah jantung, kontaknya nomor sekian. Nah, update ini berfungsi jika kita ingin mengubah datanya. Misalkan kita ubah H-nya kan kecil nih, jadi kita H besar. Kita klik update, gitu. Delete juga mengecek dari kode yang namanya ID nih. Dia akan mencari, MongoDB itu akan mencari ID 08. Jika kita mengklik delete, maka ID ini akan dihapus, data ini akan dihapus. Klik delete. Nah, kita submit dulu ya untuk memasukkan datanya. Dah, ini sebenarnya sudah masuk. Kalian cukup satu kali klik saja ya. Oke. Kemudian setelah kita mengklik submit, kita klik view untuk melihat database-nya itu. Nah, di tampilan ini, admin ini dapat melihat dan membuat database tadi dari dokter. Nah, untuk melihatnya kita klik load data.
sudah masuk kan datanya dengan ID 08 dan Dr. Hendra, beda jantung dan nomor kontak seperti ini. Nah, jadi admin dapat melihat database ini dan membuat. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana tampilan admin selanjutnya. Nah, oh ya, tadi kan saya mengkliknya silang nih. Sebenarnya Anda bisa mengklik back juga, tapi mohon maaf, ini langsung harus ditutup menggunakan tombol silang di atas yang ini. Nah, admin ini juga dapat membuat database. Tidak bisa membuat database sih. Admin ini hanya bisa melihat database dari pasien sendiri ya yang harus mengisi database. Nah, kita bisa melihat load data nanti saja ya pas ini pasien sudah mengisi database. Nah, janji bertemu ini admin dapat mengisi perjanjian bertemu bersama antara dokter dengan pasien. ID dokternya itu tadi apa? 08. Nama dokternya Dr. Hendra. Spesialisnya tadi bedah jantung. Hari kerja Dr. Hendra ini bisa jam 9.00 sampai jam 15.00. Ini type datanya adalah string. Jam kerja. Hari kerja ini maaf. Hari kerja itu dari Senin sampai Rabu. Jam kerja dari jam 9 saja. 9.00 sampai jam 15.00. Dengan pertemuan nama pasiennya ini kita tulis saja pasien yang bernama ini, namanya yang simpel aja, mungkin dari buah-buahan saja ya. Pasien bernama Pak Andi, Pak Budi, mungkin tidak ada Andi saja ya. Andi, Budi, dan Pak Joko. Nah, setelah mengisi data ini kita bisa memasukkan datanya tersebut melalui submit atau mengupdate data dengan mengganti data yang salah dengan klik update, atau menghapus data dengan mengget nilai dari ID dokter ini. Kita klik submit ya. Submit. Nah, data sudah masuk. Kita bisa cek di view. Kemudian kita cek view. Kita load data. Nah, data sudah masuk. Nah, data tadi kan ID-nya 8, Dr. Hendra, bedah jantung, Senin Rabu jam sekian, Andi, Budi, Joko. Sudah. Untuk kembali kita bisa klik ini. Oke, kita klik silang janji bertemu sudah. Kemudian admin ini dapat membuat data dari farmasis itu sendiri. Farmasis ini dilihat dia memiliki tab tersendiri. Nah, di permintaan farmasis ini si admin ini tidak dapat namanya membuat database, hanya user akun farmasis yang bisa membuat database-nya. Cuma kita hanya dapat melihatnya saja, contohnya. Nah, seperti ini. Kemudian di stok barang ini kita yang mengisi database-nya, stok barang ini. Coba untuk mempercepat kita langsung klik view saja ya. Saya cukup lama macam gitu kan. Kita load data. Nah, ini database-nya nih dari stok barang. Entrostop, Fatigon. Hari ini harga, kemasan, ada box, ada sleeve, tanggal masuk. Oke, kita ke main menu. Silang. Nah, penjelasan dari kekuatan dari user admin sudah seperti itu. Dan di pasien dia hanya bisa melihat data dari pasien itu sendiri. Kemudian ada tab yang namanya About Us. About Us ini sendiri adalah tab yang berisi tentang pendataan data-data diri saya dalam membuat aplikasi ini. Kemudian jika sudah, kita klik silang saja. Nah, di bagian sini lagi nih, kita tinggal ganti data aja namanya. Oh, tunggu, kita langsung cek saja di sini. Coba kita langsung cek saja ya. Buah nangka. Enggak. Username kan tadi nangka. Passwordnya adalah
Maka untuk membuktikannya bahwa database sudah masuk tadi, kita login. Nah, sudah masuk nih. Oke, berarti benar database sudah masuk. Jika Anda masih belum percaya bahwa database sudah masuk, saya melakukan apapun, saya kesini saja namanya, MongoDB Kompas. Tunggu sebentar. Data yang telah kita masukkan tadi akan dimasukkan ke dalam database MongoDB. MongoDB Kompas ini hanya berfungsi sebagai GUI dari MongoDB tersebut agar mudah dibaca dan terlihat lebih keren gitulah ibaratnya. Kita klik connect. Untuk penjelasan instalasi dan settingan ini sudah saya jelaskan pada bagian sini, bagian ini nih. Nih, how to use ada. Anda tinggal klik saja, tinggal connect. Nah, sudah. Kan sudah datanya nih aplikasi rumah sakit. Kita kesini ke sebelah sini. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan testing pada aplikasi ini, jadi saya otomatis sudah memiliki database-nya. Jika Anda belum memiliki data barang, data janji bertemu, tenang saja, di program Python tersebut sudah tersedia otomatis membuat database baru jika Anda belum memiliki database-nya. Tadi kita masuknya database SyncUp ya. Cek dulu. SyncUp ini buah nangka masuk. Nah, kan kita sudah masukkan data nih, buah nangka, dia sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kita cek SyncUp. Terus ada pertanyaan nih, database untuk login dari mana nih? Login ini tidak saya buat database, namun saya membuat suatu program di mana dapat mengget nilai dari database SyncUp ini untuk dijadikan patokan agar bahwa data tersebut ada dan dapat digunakan. Nah, ada pada yang namanya order window. Sebentar kita cari. Nah, ini adalah library yang saya gunakan. Ada PyMongo, Mongo Client, dan ini saya mengget data dari Python data lain untuk agar bisa melakukan perpindahan layer. Nah, saya membuat di get database. Nah, di get database ini saya pertama menyalakan MongoDB-nya dulu dengan cara seperti ini dan membuka database dari SyncUp. Nah, di login username ini saya melakukan input. Tadi kan input nih, masukkan data nih di sini, dia di fase di sini, disimpan datanya ke dalam login username. Saya melakukan pengecekan dengan cara dalam MongoDB untuk mengecek data pada suatu query menggunakan find one. Oke. Sebenarnya find one ada find one. Find one ini untuk mengecek beberapa part saja. Find one. Kita mengecek di username, kita samakan dengan login username. Kita mengecek di database password, kita cek di login password. Nah, jika cek ini, nah seperti ini, jika jasanya seperti ini, maka dia print user phone. Nah, kita melakukan pengecekan. Nah, jika cek bertipe admin, nah dia kan tadi kan kita melakukan belum ada login form. Nah, tadi aja, mungkin jika Anda masih mengingatnya. Nanti kan ada user admin nih, user admin. Ada user admin, user pengunjung, farmasis, dan dokter. Dia melakukan pengecekan seperti ini. Jika username dan passwordnya sama, nah kan true nih, true. Dia akan mengecek kembali pada bagian type itu pada bagian di sebelah sini nih. Dia akan mengambil data dari sini lagi. Jika username dan passwordnya itu benar, maka dia ngambil data dari sini. Dia mengecek nih jika admin. Ternyata jika type-nya itu udah admin, maka dia mengopen management view. Ini adalah maksudnya dia membuka tab view dari admin. Jika ada pengunjung, maka dia membuka tab view dari pasien. Jika dicek ada farmasis, maka dia membuka tab view dari view farmasis dan dokter seperti ini. Jika tidak ada, maksudnya type-nya salah gitu ya, di salah penulisan, dia akan menuliskan seperti ini pada. Nah, jika user tidak ditemukan, maka dia akan menggunakan suatu namanya message box. Ya, informasinya adalah seperti ini isiannya.
jika dari username dan password itu salah, tidak ditemukan. Nah, cara program ini berjalan bagaimana? Nah, dia akan mengget dari data seperti ini nih. Jika kita mengklik login button ini seperti ini nih. Nah, dia akan mengambil fungsi dan menjalankannya. Fungsi dari get database. Get database adalah yang ini. Nah, jika kita klik tadi login button, maka program ini akan dijalankan. Nah, itu loh. Jadi program ini yang menghandle antara admin, farmasi, dokter, serta pengunjung. Menghandle dari tampilan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke arah bagian, coba kita ulang, atau kita mengambil data dari sini. Coba kita ulang ya. Nah, kita tutup. Kita klik di sini, kita sync up lagi. Tadi kan sudah ada data dari admin nih, kita membuat data lain. Coba pengunjung ya. Sekarang dari sisi pengunjung itu sendiri. Pengunjungnya Pak, dari pengunjungnya Andi. Type-nya itu adalah pengunjung. Alamatnya Jalan Baru nomor 01. Username-nya itu adalah Andi, biar mudah. Atau namanya kita lengkap saja Andi Hermanto. Andi. Gendernya adalah pasti pria karena dia laki-laki. Passwordnya itu adalah yang mudah Andi 050201. Password dan username ini bebas kalian melakukannya, mengisinya. Nah, jika sudah, kita klik create. Nah, ini adalah tampilan dari pengunjung itu sendiri. Pengunjung dapat melakukan pengecekan janji bertemu dokter atau mengisi database. Nah, coba kita lihat. Ada yang berbeda kan dari admin tadi? Iya, karena pengunjung tidak memiliki hak untuk melihat database dari pengunjung lain. Makanya dia hanya bisa seperti ini. Coba kita isi lagi. Namanya Andi Hermanto. Umurnya itu 30. Jenis kelamin pria. Diagnosa penyakitnya itu adalah serangan jantung. Alamatnya Jalan Baru nomor 1. Dia menggunakan tipe kesehatannya adalah Jamkesmas atau akses atau umum. Kita klik umum saja. Nomor teleponnya dia nih. Nomor teleponnya ini inputnya ada integer, bebas sih nomor telepon sendiri. Kita klik aneh aja, asal aja. Nomor KTP dari Bapak Andi ini. Kita samain aja ya nomor yang ini 02. Nah, kita klik submit. Kita klik submit ya. Jika kita sudah mengklik submit, database-nya ini atau data kita input ini akan masuk ke dalam database MongoDB. Nah, kita bisa mengeceknya pada MongoDB Kompas ini. Coba kita buktikan dulu ya. Kita di data pasien. Nah, tidak ada nih. Kosong nih kan. Bapak Andi belum masuk karena belum saya klik. Coba saya klik. Nih sudah cukup satu kali saja. Coba kita refresh. Nah, ada baru kan, masih udah masuk nih. Nah, jika sudah, kan kita lihat nih namanya Andinya kan A-nya kecil, H-nya kecil. Jika kita melakukan update, kita dapat melakukan pergantian tulisan. Kita dapat mengganti tulisannya. Umurnya kita ganti sekalian 35 saja. Kita klik update untuk mengupdate database database Bapak Andi ini. Update. Sudah satu kali klik saja cukup. Nah, kita lihat, kita refresh dulu. Masih belum berbeda. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Coba kita refresh sekali lagi. Masih salah. Oh, maaf, sepertinya ada kesalahan pada bagian inputnya. Coba kita cek lagi ke bagian namanya data form pasien.
kita ke update. Oh iya benar. Nah, tadi kan kita menginputnya itu dengan nama Andi Hermanto nih. Terus kita ubah. Ini nggak boleh nih. Jadi saya menjadikan pada tab nama pasien ini sebagai key dari pencarian update tersebut nih. Nah, jika kita ingin melakukan update, maka nama pasien ini tidak boleh berbeda. Dia harus sama. Nah, umurnya kita 40 saja. Umum kita ubah ke jam kesmas juga. Jam kesmas kita kemudian kita cek ini. Kita lihat dulu, kan belum berubah nih karena belum saya klik update. Sekarang saya klik update. Sudah satu kali saja. Kita lihat perubahannya. Nah, perubahan langsung di tempat sini masuknya. Oke. Setelah sudah, kita akan selanjutnya kita back. Tutup dulu, hilang. Kita kembali ke sini. Jadi kan kita sudah mengisi, kita dapat mengecek janji bertemu dokter. Kita load data. Nah, jadi load, janji bertemu dokter ini dapat diakses oleh pasien, admin, serta dokter itu sendiri. Kita kembali. Mohon maaf karena sedang azan, saya diam sebentar. Karena segala fitur yang telah disediakan oleh pasien view ini sudah saya bahas, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian lain, yaitu mungkin ke farmasis dulu kali ya. Farmasis, kita tinggal ganti di bagian sini. Farmasis kita mungkin ini Anda bisa membuat akun di sini. Mungkin karena saya sudah memiliki akun, saya akan menggunakan akun lain. Ada tidak ya? Pengunjung, admin, pengunjung. Oh, tidak ada. Jadi saya harus membuat akun dulu. Kayak kita membuat akun lagi. Nama visitor farmasis ini adalah kita sebut sebagai Ibu. Nah, jangan itu deh, langsung aja. Roselia. Kita namakan dengan Roselia. Tipenya itu adalah farmasis. Alamat Jalan Timur nomor 01. Username itu adalah Roselia juga. Gendernya ini sesuai namanya, mungkin dia itu kami sebagai wanita, pria atau wanita. Passwordnya ini biar mudah. Kita sudah membuat ini, kita create. Nah, ini ada tampilan view dari admin farmasis. Admin farmasis ini dia dapat mengecek stok barang yang telah diisi pada bagian admin tadi. Dia dapat melihatnya. Coba kita lihat. Nah, kan dia bisa melihat kan? Oke, selanjutnya admin farmasis ini dapat melakukan pengisian data barang. Nih, dia butuh apa nih? Pertama nih, kita datanya 04 deh. Nama barangnya itu adalah misalkan Paramex. Dia butuh berapa? Ini kan kalau untuk rumah sakit ya, jadi mungkin barangnya bisa ratusan. Kita bisa aja 300. Tanggal ready ini tanggal dibutuhkannya stok barang ini harus ada di rumah sakit tersebut. Kita tuliskan tanggal 10 April 2020. Sudah? Langsung kita submit saja. Untuk membuktikannya kita cek dulu di data farmasis. Belum ada ya. Kita cek submit. Sudah, satu kali klik saja. Kita refresh, sudah masuk datanya, sudah masuk. Oke, jika kita ingin mengupdate atau mendelete,
kita tinggal dari ID-nya saja. Paramex kita ubah misalkan menjadi obat yang namanya Ventolin. Oke, kita update. Nah, kita cek. Berubah Ventolin. Oke. Oh, bagaimana jika kita ingin menghapus? Dia kan nge-get dari ID nih. Kita tinggal klik delete aja. Dah, satu kali klik saja. Dan kita refresh. Hilang datanya, tidak ada. Oke. Jika sudah seperti itu, farmasi ini jika kita sudah melakukan submit tadi, kita submit sekali saja ya untuk menampilkan kembali. Wait, database-nya, ketutup, maaf, tertutup. Sebentar. Loading plugins. Nah, kita klik connect. Kita ke bagian aplikasi rumah sakit. Kita masuk ke data farmasis. Nah, sudah masuk ya. Karena sudah masuk, kita tinggal cek saja. Kita klik load data. Nah, sudah ada, terlihat datanya. Jadi data dari server MongoDB Kompas ini atau MongoDB ditransfer ke dalam GUI PyKitty5 ini agar dapat ditampilkan. Jika sudah, kita melakukan main menu, kita kembali. Kita ke bagian sini lagi. Permintaan farmasis. Kan sudah tadi sudah kita lakukan, cek stok barang juga saya lakukan, otomatis seluruh kekuatan atau kelebihan dari admin farmasi sudah kita jelaskan atau sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita ke bagian yang namanya dokter. Dokter tab. Saya sudah memiliki data atau belum? Sudah memiliki. Namun kondisi ini data dokter tersebut ada tidak? Tidak ada. Kita otomatis membuat data dari dokter. Dokter Herman. Type-nya dokter, alamatnya Jalan Timur, nomor 10. Saya mematuhi, username-nya itu Herman, gendernya itu pria, passwordnya Herman 050201. Juga sini kita klik create. Nah, ini adalah tampilan dari akun dokter. Coba kita cek di sini sudah masuk atau tidak. Kan belum nih. Refresh. Sudah masuk ya, sudah masuk akunnya. Nah, di dokter ini dia dapat melihat janji bertemu pasien. Nah, janji bertemu pasien ini tadi yang dibuat oleh admin. Coba kita load. Nah, sudah ada, dia bisa melihatnya. Kemudian yang terakhir, dokter ini dapat melihat daftar obat. Daftar obat ini yang di-input oleh admin sendiri. Nah, sudah ada. Yap, benar, sudah masuk. Dan untuk setiap akun dapat memiliki namanya adbot ini. Sudah saya jelaskan semuanya. Coba kita lihat bagian sini lagi. Untuk ini nih, bagian ini nih, tadi kan kita sudah melakukan aktivitas pendaftaran akun nih. Kemudian dialihkan ke halaman utama dari aplikasi yang sedang Anda gunakan nih berdasarkan pilihan type user yang Anda pilih sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada setiap halaman type, user dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat dilakukan menggunakan akun tersebut. Jadi seperti tadi, admin dapat melakukan hal ini, seperti dapat mengontrol ini, aksesibilitas pada database seluruh akun, seperti itu. Dan farmasi dapat melakukan ini, melakukan itu, dokter melakukan ini dan melakukan itu, serta pengunjung dapat melakukan ini dan melakukan itu. Sesuai yang saya jelaskan di bagian sini. Nah, untuk segala bentuk pengiriman database dari baik create, read, update maupun delete dihandle oleh MongoDB Kompas. Sehingga
Jika ingin melihat segala macam data yang telah dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi, dapat dilihat melalui aplikasi MongoDB Kompas yang ini maksud saya. Nah, jika ingin keluar aplikasi, tinggal mengklik tombol back yang telah disediakan seperti tadi yang telah itu. Sekian penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf nih, saya merancangnya dalam waktu yang sebentar sehingga kurang maksimal. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.